Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wasitoh selaku moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perekonomian terbuka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pertama yaitu pengertian perekonomian terbuka. Apa sih perekonomian terbuka itu? Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka terdapat 4 sektor-sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Mengapa disebut sebagai perekonomian 4 sektor? Karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi di dalam negeri saja, namun juga melibatkan masyarakat yang ada di luar negeri. Untuk sektor yang pertama yaitu sektor rumah tangga. Dalam rumah tangga terbagi menjadi 3 hubungan. Hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan negara-negara lain. Yang pertama, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual SDM yang dimiliki kepada perusahaan. Kemudian terjadilah interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan berupa sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Yang kedua yaitu hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga mendapatkan atau menerima berupa gaji, bunga, dan penghasilan non balas jasa dari pemerintah atau berupa hasil dari pajak tersebut. Selanjutnya, hubungan dengan negara-negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sektor perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Dalam hal ini meliputi 3 hubungan. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan dunia internasional. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Apa sih pasar barang itu? Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Yang kedua yaitu hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Yang ketiga, hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas barang dan jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga yaitu sektor pemerintahan. Pemerintahan bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Dalam hubungannya dengan rumah tangga,
pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain. Hubungannya dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat yaitu sektor negara-negara lain atau dunia internasional. Dalam hal ini, hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri ini masuk ke dalam pasar barang yang ada di dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan itu dapat dibeli oleh rumah tangga, yang akhirnya negara lain mendapatkan laba atau keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Selanjutnya, hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang yang ada di dalam negeri. Nah, berdasarkan proses tersebut, negara lain mendapatkan keuntungan atau laba. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Wasitoh, yaitu unsur-unsur pembentuk perekonomian terbuka ada 3, yaitu ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu ekspor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negeri. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa. Hingga akhirnya, keadaan ini akan menyebabkan peningkatan. Yang kedua yaitu impor. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar ini akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional. Ekspor dan impor mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan dalam negeri, yang biasa disingkat CDN. Yang kedua, investasi perusahaan, yang biasa disingkat I, untuk menambah kapasitas sektor perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan di dalam negeri, yang biasa disingkat X. 5. Barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri, yang biasa disingkat M. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran atas barang buatan dalam negeri. Pengeluaran agregat biasa disingkat dengan AE. Jadi rumusnya yaitu AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dan ditambah M. Kemudian, keseimbangan perekonomian terbuka. 1. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka barang dan jasa yang akan diperjualbelikan di dalam negeri diri sendiri dari 2 golongan barang. I yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Y dan II yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian tersebut penawaran agregat atau AS terdiri dari AS sama dengan Y plus M,
nasional Y dan impor M. Dalam formula selanjutnya, uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat AE meliputi 5 komponen berikut. Pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri C. DN. Investasi swasta, pengeluaran pemerintah G. Ekspor X. Dan pengeluaran ke atas impor M. Dalam pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X, di mana nilai C meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dalam setiap perekonomian, apakah ia terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, atau 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat AS sama dengan pengeluaran agregat AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Uraian berikut menerangkan mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional menurut suntikan bocoran yaitu apabila misalkan ekonomi terdiri dari 3 sektor, keseimbangan dicapai pada E, yaitu apabila S plus T sama dengan I plus G, dan pendapatan nasional adalah Y3. Perubahan dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka menyebabkan suntikan bertambah sebanyak X, dari I plus G menjadi I plus G plus X. Perubahannya sejajar karena ekspor adalah pengeluaran ekonomi. Bocoran bertambah sebanyak M, dari S plus C menjadi S plus T plus M. Fungsi S plus T plus M bermula dari garis asal S plus T dan semakin menjauhi S plus T karena M adalah pengeluaran terpengaruh sebanding dengan pendapatan nasional. Dengan demikian, efek dari perubahan dalam I1 dan I2 adalah perekonomian terbuka. Keseimbangan akan dicapai dari E3, yaitu pada persilangan di antara I plus G plus X dan S plus T plus M. Maka pendapatan nasional dari ekonomi 4 sektor adalah Y3. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka memiliki 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan dunia internasional. Unsur-unsur pembentuk perekonomian terbuka terbagi menjadi 3, ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.